Iya, kalau di headline Kita jadi menduga-duga gitu medsos penghitungan gitu ya. PPN, token, pulsa, kartu perdana, voucher kayak gitu kan. Waduh, ini apa lagi? Nah, untuk yang sekarang ini hanya dibatasi sampai distributor tingkat 2. Oh, berarti tidak di semua stage-nya ya, Pak Tidak. ya? PPN-nya. Jasanya itu yang sebesar 100.000 atau yang 2.000-nya Yang itu, Pak? 2000-nya Oh, itu. yang 2.000-nya itu yang dikenain betul, ya. betul. Hai sobat beruga dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di podcast Beruga Mabar, bincang ruang pajak di Kabupaten Mataram Barat. Kali ini dengan saya Riri, kita akan ngebahas topik yang lagi hangat nih diperbincangkan di luaran sana, di medsos, media elektronik, sampai kayaknya masuk TV nasional juga deh ya, terkait dengan pulsa, voucher, dan juga token listrik yang katanya tuh mau dipungutin pajak. Tuh kan, bingung nih tiktokers di luar sana nih. Aduh, gua nggak bisa tiktokan nih tiap minggu nih, gimana dong? Aduh, yang ibu-ibu nemenin anaknya belajar online. Aduh, gimana nih kuota internet untuk anak sekolahan? Aduh, bengkak nih anggaran belanja. Belum lagi yang biasanya sekarang kan ini ya pandemi, jadi lebih banyak di rumah. Nih yang nonton sinetron nih Ikatan Cinta tuh kan ya. Aduh, nggak bisa gue nonton tiap hari nih, token listrik mahal nih, nggak bisa. Kan kayak gitu semua. Jadi kali ini kita itu harus mendapatkan pencerahan. Nah, untuk mendapatkan pencerahan itu, kali ini kita ngobrol-ngobrol ya. Kali ini saya mau ngajak teman-teman sobat semua untuk ngobrol dengan Bapak Aris Sofwan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 KPP Pratama Mataram Barat. Hai Pak Aris. Hai Mbak Riri. Salam sapa dulu Pak. Hai. Salam sobat semua. Sobat Beruga, selamat berjumpa kembali. Sehat ya Pak Aris ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah teman-teman nih Pak Aris ini, beliau ini kalau teman-teman ke kantor pajak Mataram Barat tuh biasanya kalau ke depan kan ada bagian helpdesk ya. Nah, helpdesk atau konsultasi perpajakan. Biasanya kalau teman-teman ke bagian itu kan mau nanyain segala sesuatu kesusahan tentang pajak begitu yang pengen teman-teman tahu. Nah, beliau adalah kepala seksinya gitu ya. Pak Aris, jadi tadi kan di awal saya udah singgung tentang pulsa, voucher, sama token listrik yang katanya mau dikenain pajak nih Pak. Sesuai dengan PMK yang terbaru nomor 6 tahun 2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Nah itu tuh sebenarnya barang baru nggak sih Pak untuk pemungutan pajak di kategori pulsa, kartu perdana, token, dan voucher, atau memang sebenarnya aturannya udah ada dari dulu tapi kitanya aja yang belum sadar? Oke. Baik, hai sober. Selamat berjumpa kembali. Mbak Riri, Ya. mungkin perlu saya jelaskan jenis barangnya dulu ya. Oh iya Pak. Kalau kita baca PMK 6 itu kan jelas disebut mengenai kartu perdana, pulsa, token, dan voucher. Ya kan? Apakah itu barang baru? Jelas bukan. Oh bukan ya Pak ya? Karena kalau kita lihat di negatif list itu tidak termasuk di barang atau jasa yang dikecualikan untuk dikenakan PPN. Ya dulu sudah ada itu. Berarti sudah sebenarnya ya. Dari dulu tuh udah ada nih Sudah sobar ada. untuk pungutan yang Sudah. terkait pulsa, kartu perdana, token listrik ya Pak Betul, ya? betul. Berarti perbedaannya apa Pak? PPN yang dulu dengan PMK yang sekarang nih? Nah, perbedaannya itu di tingkat pemungutannya ya. Kalau yang di peraturan lama itu yang sebelumnya itu kan di semua mata rantai penyerahan itu dibungut PPN. Dari mulai penyedia jasa Telkom, terus penyedia distributor tingkat 1, penyedia distributor tingkat 2, dan selanjutnya itu selalu mengut PPN untuk setiap penyerahan. Sampai dengan konsumen akhir Pak? Betul, sampai konsumen akhir. Nah, untuk yang sekarang ini hanya dibatasi sampai distributor tingkat 2. Oh, berarti tidak di semua stage-nya ya Pak tidak. ya? Kenapa? Ternyata berdasarkan fakta yang ada di lapangan, setelah level distributor kedua ini adalah pengusaha yang omsetnya kurang dari 4,8. Oh, kategori UMKM Pak? Betul, makanya mereka bukan PKP. Jadi untuk kesederhanaan administrasi, maka sampai di level kedua saja. Level kedua saja yang notabene mungkin sebagian besar sudah PKP Pak betul, ya? Betul. Tapi apa efeknya untuk mereka yang
setelah distributor kedua itu nanti dipungut PPh pasal 22. Oh, berarti ada PPh-nya juga PPh-nya Pak juga ya? nanti PPh 22. PPh Jadi 22 untuk jasanya atau untuk penyerahan barangnya. penyerahan barangnya. Jadi yang dipungut PPN itu ada 2 ya Mbak Riri ya. Ada barang, ada jasa. Ada barang, ada jasa. Kalau barang itu adalah kartu perdana dan pulsa. Oh, Itu atas penyerahan barangnya. Ya, itu sampai di level distributor tingkat 2. Jadi kalau nanti ada penyerahan nih, misalkan kita ambil contoh ya. Iya. Misalkan penyedia jasa Telkom yang ada di kita itu apa sih? Misalkan Telkomsel, Indosat, XL, apalagi Tri gitu ya. Nah, kita ambil contoh distributor tingkat pertamanya mungkin saya. Bapak. Distributor tingkat keduanya Mbak Riri. Saya. Sama Terus, berarti PKP Pak berdua nih. Ya, PKP. Terus distributor lanjutannya mungkin nanti siapa gitu ya? Ini mungkin yang di balik layar mungkin mas-masnya. Boleh memperkenalkan diri siapa yang di belakang layar? Oke, gitu ya Mbak Riri ya. Intinya adalah penyerahan dari saya ke Mbak Riri, dari distributor dari penyedia jasa itu ke saya itu mengut PPN, ya kan? Nanti saya ke Mbak Riri, saya mengut PPN, ya kan? Saya Mbak Riri ke yang distributor lanjutannya, yang yang setelah distributor kedua tidak mengut lagi. Tidak memungut lagi Pak tapi ya. mengut PPh 22 sebesar begitu. 0,5%. Kenapa? Itu ada hubungannya dengan UMKM tadi. Karena berdasarkan fakta, ternyata mereka yang di level distributor kedua itu setelahnya adalah UMKM yang beromset kurang dari 4,8 M. Oh, berarti Gitu. saya sebagai distributor kedua Betul. tidak memungut PPN, tetapi saya memungut PPh PPh pasal pasal 22 sebesar 0,5%. Ya. Dan hanya Mbak Riri aja ya ke yang distributor lanjutannya. Distributor lanjutannya nggak mengut lagi. Tidak memungut apapun Tidak ke mengut konsumen apapun, akhir dua-duanya, ya. nggak Iya. mengut. Oh. Jadi yang dibayar konsumen itu tidak berubah. Berarti Jadi tetap ya tetap, Pak ya, nggak ada sama sekali pungutan Ya. pajak ya. Nah mengenai PPh kedua, PPh 22 tadi itu tidak semuanya dikenakan karena ada pengecualiannya juga. Kalau dia itu ternyata punya SKT ya kan, SKT ya, dia tidak dipungut. Oh berarti kalau misalkan nanti yang di distributor lanjutan setelah distributor kedua itu punya SKT Pak, surat keterangan bebas gitu ya Sober, itu berarti tidak. Saya misalkan tidak bisa memungut PPh pasal 22-nya Pak ya? Betul, dikecualikan atau jumlahnya tidak melebihi dari 2 juta. Kalau gitu. Jumlah penyerahannya nih Mbak Riri ke distributor lanjutannya ternyata cuma 1,5 juta, itu tidak wajib pungut. Oh tidak wajib saya pungut Pak ya, berarti yang di atas 2 juta yang aja. Yang di atas 2 juta. Oh begitu, nah begitu Sober, jadi udah mulai ada pencerahan kan ya, udah mulai nggak khawatir ya, ternyata nggak dipungut pajaknya. Jadi intinya ada barang ada jasa. Kalau barang itu tadi adalah kartu perdana dan pulsa. Kalau voucher itu jasanya. Kalau untuk jasa voucher penyelenggara token, jasa penyelenggara voucher itu atas jasanya yang dikenakan PPN. 10%. Jasanya misalkan nih, Mbak Riri beli token 100, ya kan ada jasa administrasinya itu kan, berapa mungkin. Kalau sama bank biasanya 2.500. Kalau selain bank mungkin ada yang 3.000, ada yang ini. Jasa itulah nanti yang kena PPN. Jasanya itu yang sebesar 100.000 atau yang 2.000-nya itu Pak? Itu. Oh yang 2.000-nya itu yang dikenain betul, ya. Betul. Berarti tokennya nggak kena Sober, cuma jasanya itu aja yang kena pajak. Termasuk untuk yang voucher juga gitu loh, yang voucher seperti itu ya. Oh begitu Pak. Jadi intinya kalau misalkan saya beli pulsa ke counter HP gitu Pak, misalkan nggak kena ya? Tergantung. Kalau belinya ke penyedia jasa Telkom langsung, dia mengut. Iya. Jadi misalkan nih tadi yang kita ambil contoh itu penyedia jasa Telkomsel atau Indosat, dia buka grade sendiri nih. Terus ada konsumen yang beli langsung kartu perdana di dia. Gitu. Itu dia wajib mengut. Oh begitu. Kalau counter-counter yang pinggiran jalan berarti enggak ya dong. Pak ya? Dia kan sudah bukan level dari penyedia jasa Telkomnya lagi. Berarti hanya yang di misalkan kayak counter yang ada di salah satu mall gitu ya Pak ya, di sini itu berarti kalau kita beli ke sana dari sananya berarti mungut. Oh begitu. Jadi yang wajib mungut adalah penyedia jasa Telkom
distributor tingkat 1 dan distributor tingkat 2. Itu Iya, saja. itu Ya. aja. Berarti sampai konsumen akhir pokoknya intinya tuh nggak kena Setelah pajak distributor ya. kedua ke konsumen akhir enggak ya? Iya, enggak. Gitu. Oke Pak, berarti efeknya kepada konsumen itu Pak jadinya nih lebih sederhana gitu ya proses pemungutan PPN-nya. Jadi nggak yang multi stage, di setiap stage ada. Iya, kan memang tujuannya sepertinya memang untuk penyederhanaan administrasi ya. Supaya lebih gampang administrasinya. Jadi hanya dilakukan untuk yang berstatus PKP aja. Seperti tadi saya uraikan kan, ternyata fakta di lapangan setelah level distributor 2 ini ternyata omsetnya kurang dari 4,8. Oh, ya. Kan nggak wajib PKP itu kan? Iya, nggak wajib Pak. Karena nggak wajib PKP itulah dibatasi sampai distributor tingkat kedua. Tapi penyerahan dari distributor kedua itu mengut PPh 22. PPh 22 Pak Nah, ya. tapi tidak hanya 22 ya, ternyata di PMK itu kan ngatur juga PPh 23. Iya, PPh Karena terkait dengan jasa yang tadi saya sebutkan. Jasa penyelenggara apa itu token ya kan. Terus jasa penyelenggara voucher kan, jasa pemasarannya itu dikenakan selain pasal 23. 23. Oh iya. Gitu. Jadi yang wajib mengut 22 tuh hanya distributor tingkat 2 ya. Bukan dari atas ya. Ya, ke bawah ya bukan ya. Itu. Oke, Aris. Nah, sobat semua jadinya tuh kita tuh nggak perlu khawatir lagi karena kita sebagai konsumen akhir sobat semuanya itu nanti misalkan beli voucher, beli pulsa atau token listrik itu tuh udah include sebenarnya di dalamnya itu pajaknya. Misalkan beli 10.000 ya Pak Aris ya pulsa itu tuh sudah ada pajaknya di situ. Jadi biasanya kan nggak mungkin 10.000 itu Mbak Riri. Iya, biasanya sama jasanya kita biasanya kalau pulsa 10 tuh minimal bayarnya itu 11.000 lah itu paling murah. 11.000, iya Atau maksudnya mungkin 11.000. kalau nggak ada malah biasanya kalau yang 10 lebih mahal 12.000 berapa gitu kayaknya. Iya. Tapi makin ke sini biasanya makin murah. Misalkan kita beli di harga 25 biasanya 25.000. 25.000. Atau Ya, ada 25.200 ya gitu kan? Iya. 50.000 malah biasanya cuma kita bayar cuma 50.000. Cuma 50.000 pas, bener. Gitu. Itu pakai salah satu apa sih namanya Pak? Link aja gitu ya kalau saya boleh sebut itu biasanya begitu sabar gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak ini Pak Aris. Jadi udah dapat pencerahan nih kita semua. Jadi sebenarnya nggak perlu ada keresahan di masyarakat ya Pak ya terkait hal ini karena benar-benar konsumen akhir tidak dipungut apapun hanya ada di penyelenggara yaitu provider kemudian distributor tingkat 1 dan distributor tingkat 2. Betul Mbak Riri. Memang ini kalau kita lihat judulnya iya kalau di headline kita jadi menduga-duga gitu penghitungan gitu ya. PPN, token, pulsa, kartu perdana, voucher kayak gitu kan. Waduh ini apa lagi? Dan pajak penghasilan kan kayak gitu kan. Wah pasti ada objek baru nih yang akan dikenakan. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita baca intisarinya atau kita baca keseluruhan di isinya kan seperti itu. Iya. Jadi sobat semua tidak usah khawatir. Kita tidak akan membayar lebih dari yang selama ini kita bayar kalau kita beli kartu perdana, pulsa, voucher atau token ya. Ya tuh udah mantep kan dapat pencerahan dari Bapak Aris Sofwan. Ya Pak Aris, terima kasih banyak ini sama-sama, waktunya Mbak sudah Riri, dikasih pencerahan begini. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya Pak Aris. Sehat selalu Pak Aris ya. Amin. Semoga kita semua sehat ya. Salam sehat selalu buat sobat berugak ya. Nih, ya. Oke, sobat semua. Gimana tadi? Udah dapat pencerahan kan ya? Udah nggak perlu pusing lagi kan ya? Bisa tiktokar tiap hari, bisa tetap nonton sinetron tiap hari. Bisa mau main medsos setiap hari juga nggak ada masalah. Jangan lupa untuk sobat semua untuk follow akun media sosial KPP Pratama Mataram Barat. Linknya ada di bawah sini atau di sini mungkin atau di atas bunga ini nanti terserah editornya ya. Ada Instagram, Facebook dan Twitter dan jangan lupa untuk channel YouTube KPP Pratama Mataram di like dan di subscribe. Saya Riri undur diri dulu sampai jumpa di podcast selanjutnya.